Halo, penginjilan merupakan tanggung jawab setiap orang percaya dan merupakan sebuah keharusan. Penginjilan bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang pendeta atau penginjil, tetapi sebaliknya, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Penginjilan bukan suatu panggilan yang ditentukan secara khusus bagi para pendeta, dan suatu prioritas terbesar gereja masa kini adalah untuk memobilisasi kaum awam melakukan pekerjaan penginjilan. Melakukan penginjilan merupakan tugas semua umat orang percaya dan merupakan sebuah keharusan. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Itu adalah pertanyaannya. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama, karena penginjilan adalah perintah Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen untuk melayani Dia sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Jadi tidak setiap orang Kristen harus berkhotbah, tidak semua orang harus menjadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi pemberitaan Injil adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap atau semua orang Kristen. Karena apa? Karena pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan bagi kita. Maka kalau kita tidak memberitakan Injil, kita orang berdosa. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23 berkata demikian. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Perhatikan bahwa kota Meros dikutuki oleh Tuhan bukan karena mereka menyembah berhala atau berzina dan sebagainya, tetapi karena pada waktu perang mereka hanya berdiam diri, padahal seharusnya mereka ikut berperang. Demikian juga kalau dalam perang rohani melawan setan, saudara tidak mau ikut berjuang melalui pemberitaan Injil, maka saudara menghadapi risiko yang sama dengan penduduk kota Meros. Kitab Yeremia pasal 48 ayat 10 berkata, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dengan menumpukan darah. Saya tidak mengerti mengapa kitab suci Indonesia menerjemahkan bagian yang saya garis bawahi itu dengan menggunakan katanya dimulai dengan huruf besar dan bukannya dalam huruf kecil. Katanya dalam huruf kecil ini jelas bukan menunjukkan kepada Tuhan, tetapi kepada orang yang dikutuki itu. Di dalam Matius pasal 12 ayat 30 juga, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Itu artinya bahwa memberitakan Injil adalah perintah Tuhan, dan setiap orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus memberitakan Injil. Yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Tuhan mau memakai kita sebagai alatnya, dan itu merupakan kehormatan bagi kita. Tuhan bisa memberitakan Injil sendiri. Dia juga bisa memberitakan Injil melalui malaikat, tetapi Ia tetap mau memakai kita yang berdosa sebagai alatnya. Ini tidak boleh kita anggap sebagai suatu beban yang memberatkan, tetapi sebagai suatu kehormatan. Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena hidup ini adalah peperangan rohani. Konsep kita tentang hidup ini merupakan sesuatu yang penting. Kalau konsep kita tentang hidup adalah karena hidup hanya satu kali, maka saya harus menikmatinya, maka mungkin saudara tidak akan pernah memberitakan Injil. Tetapi ingat bahwa konsep hidup dalam kitab suci adalah hidup merupakan peperangan rohani. Karena hidup ini adalah peperangan rohani melawan setan, maka kita tidak boleh hidup santai. Dalam peperangan,
sekalipun pertahanan adalah sangat penting, tetapi kita tidak mungkin bisa menang kalau kita hanya bisa bertahan. Kita juga harus menyerang, dan pemberitaan Injil adalah penyerangan dalam perang melawan setan. Karena melalui pemberitaan Injil ini kita mengusahakan supaya anak-anak setan ataupun musuh-musuh Tuhan bisa menjadi anak-anak Tuhan. Akhirnya, penginjilan adalah tugas dan tanggung jawab semua orang percaya. Dan mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena melayani adalah perintah Tuhan, dan Dia mau memakai kita menjadi alatnya. Dan kita saat ini adalah dalam peperangan rohani. Yang maju, Tuhan Yesus memberkati.